Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Amma ba'd. Hayyakunallah jami'an ayyuhat talibat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah kita berikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kehidupan yang masih kita rasakan, kesempatan yang masih kita jalani untuk mempelajari ilmu agama ini, di antaranya tentang tarikhul fiqh, tentang tarikh fikih itu sendiri. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana fikihnya bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kita sudah bahas tentang pernikahan mereka bagaimana, tentang jual beli muamalah mereka bagaimana, tentang qisas pembalasan kejahatan ataupun denda yang mereka lakukan itu bagaimana, bagaimana Islam menghapus sebagian-sebagiannya karena tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, itu sudah kita bahas. Adapun yang sekarang kita masih dalam poin yang keempat, rabi'an ammal qada'u wal bayinat, tentang masalah hukum, perhukuman dan bukti-bukti. Meminta hukum, keputusan tentang hukum dan bukti-bukti. Bayinat, bukti-bukti. Bagaimana? Kita sudah baca. Kita ulangi sedikit. Arafal arabu sultanal quwwah li akhdhi huquqihim. Orang-orang Arab mengenal yang mana kekuasaan itu gunanya untuk mengambil hak-hak. Sultan al-quwa li akhdhi huquqihim, untuk mengambil hak-hak mereka. Wal wusul ila ma yanshudun, dan agar mereka sampai kepada apa yang mereka ucapkan, sering mereka ucapkan, seperti faqalu, seperti diantaranya mereka mengatakan al-qatlu anfalil qatl, pembunuhan itu pantasnya untuk dibunuh, seperti itu. Li'annahu lam yakun lahum sultatan qadaiyah munazzamatan tulzimuhum bil hukm. Kenapa demikian? Kenapa mereka hanya ucapan-ucapan saja? Ya, seperti budaya mereka biasanya mereka dengar yang sering diucapkan orang, pembunuhan pantas dibunuh juga. Kenapa keadaannya seperti itu? Karena ketika itu mereka tidak ada yang namanya kekuasaan hukum yang terstruktur ketika itu, sehingga mereka bisa menjalani hukuman tersebut, diterapkan hukuman kepada mereka seperti itu. Tidak ada hukuman yang terstruktur di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Balkanu yusammunal qadha hukumah, akan tapi mereka namakan keputusan itu sebuah hukum. Wal qadhi hakim, orang yang memberikan keputusan dinamakan hakim bagi mereka, yang menetapkan hukum, yang menerapkan hukum. Padahal hakikatnya ini berbeda. Yang memberikan keputusan dengan orang yang menerapkan hukuman itu berbeda. Walam takunil hukuma amalan mustaqillan, dan tidak ada yang namanya hukumah, menteri hukum yang menjalankan hukuman itu, menerapkan hukuman kepada masyarakat, sebuah perkara yang tersendiri, tidak ada. Lahu sultatuhu wa haimanatuhu wa quwwatuhu, yang memiliki kekuasaan, kewibawaan, kekuatan tersendiri, tidak ada. Jadi hanya seperti perorangan saja. Kalau berhukum meminta keputusan kepada fulan, meminta keadilan datang kepada fulan, hanya seperti itu, atau kepada bani fulan, qabilah fulan, hanya seperti itu di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Bal kana liman yarghabu fihi, akan tetapi bagi siapa yang ingin untuk menerapkan hukum, menjalani hukum, wa fi tanfidhihi, dan untuk menerapkan hukum tersebut, kama kana ya'tamidu tanfidh ala quwwati sahibil haq. Jadi bagi yang ingin sebenarnya di bangsa Arab, sebenarnya di bangsa Arab, tentang masalah keputusan, hukuman, bukti-bukti dahulu itu hanya untuk siapa yang ingin saja, yang ingin menjalaninya saja.
ingin memintanya saja, maka dia datangi orang fulan, datangi seseorang, meminta bagaimana cara menerapkan jika terjadi kepada beliau seperti ini. Seperti itu. Kama kana ya'tamidu tanfidz ala quwwati sahibil haq, dan begitu pula terlaksananya sebuah hukuman itu tergantung dengan kuatnya orang yang meminta hak itu sendiri. Kalau dia lemah, maka dia tidak bisa meminta atau menuntut haknya. Seperti itu di bangsa Arab. Wa qad ishtahara Banu Sahmin min Quraisy fil hukumah. Dahulu di bangsa Arab terkenal namanya Banu Saham, dari kalangan Quraisy. Dari kalangan Quraisy. Ini sudah kita jelaskan. Demikianlah di bangsa Arab mereka berhukum dengan seseorang yang terkenal dengan kecerdasannya, kealimannya, ataupun sebuah kabilah kelompok yang terkenal dengan mereka adil atau mereka kuat. Seperti itu saja dahulu masalah keputusan, masalah hukum yang berjalan di sebuah daerah tertentu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang Shuraih. Siapa Shuraih itu? Perhatikan. Rawa Abu Daud bin Sa'ad an Rabi' bin Nafi' an Yazid bin al-Miqdam bin Shuraih an abihi an jaddihi Shuraih an abihi Hani annahu lamma wafada ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shuraih bin Hani, maksudnya Hani, an abihi Hani. Dahulu Hani diutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaumnya Bani Harith. Sami'ahum yukannunahu bi Abil Hakam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya Hani ini diberikan kunyah oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Hani ini yang dinamakan dengan Abul Hakam oleh kaumnya. Faqal, Nabi bersabda, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah lah yang hakam dan hanya kepadanya lah kembali hukum. Jadi hakam itu salah satu nama Allah. Falima tukanna Abul Hakam. Kenapa engkau diberi kunyah dengan Abul Hakam? Faqal, maka ia pun berkata, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'. Sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih dalam masalah sesuatu, dalam sebuah perkara sesuatu, atauni, mereka mendatangiku, fahakamtu bainahum, lalu aku berikan keputusan di antara mereka, faradhiya kilal fariqain, sehingga ridhalah kedua kelompok ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahsana hadza, alangkah bagusnya apa yang kalian perbuat. Fama laka minal walad, berapa anakmu, kata Rasulullah. Qala li Shuraih wa Muslim wa Abdullah, anakku ada namanya Shuraih, ada namanya Muslim, ada Abdullah. Qal faman akbarum, siapa yang paling besar di antara mereka? Faqultu Shuraih, aku katakan namanya Shuraih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, fa anta Abu Shuraih, maka engkau Abu Shuraih, kunyah engkau Abu Shuraih. Jadi yang menjadikan permasalahan kita di sini adalah kaumnya ketika itu meminta hukum kepada seseorang. Begitulah di bangsa Arab. Berhukum kepada seseorang yang misalnya terkenal dengan adil, terkenal dengan cerdas, seperti itu. Ya. Atau kalau kita contohkan nih, contoh di kelas antunna ada fulanah yang pintar, yang alim, yang adil. Jika ada permasalahan di kelas itu, maka antunna datangi beliau, tanya kepada wanita fulanah tersebut. Nah, sama seperti itu di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Mereka berhukum kepada seseorang tersebut atau kepada sebuah kabilah tertentu. Ya, demikianlah. Kita lanjutkan nih pembahasan kita. Wa kanal Arab, dan dahulu bangsa Arab yalja'una fi khusumatihim ahyanan ilal kuhan. Dahulu bangsa Arab itu mereka terbiasa mendatangi ketika mereka terjadi konflik di antara mereka, yang mereka datangi itu adalah para penyihir, para dukun ataupun penyihir. Idza kanatil hukumah tandariju tahta amalimul ladzi huwal kahana. Idza kanatil hukumah tandariju tahta amalimul ladzi huwal kahana. Karena apa?
mereka mengetahui bahwa berhukum itu merupakan amalan dari penyihir tersebut ataupun para dukun itu. Seperti dikenal dengan nama Satihul Dhi'bi, namanya Satihul Dhi'bi, al-ma'ruf bi Satihul Kahin. Si Satih yang namanya Satih atau Sutaih, wallahu alam, al-kahin terkenal dengan dukun atau penyihir. Wa Syaqqu Anmar, ada pula namanya Syaqqu Anmar. Amma haitsu yakunu malikun au amir fayakunu ilaihi marja'ul umur kafah. Adapun raja ataupun pemimpin, fayakunu ilaihi marja'ul umur kafatan. Adapun yang namanya raja ataupun pemimpin, kembali kepada mereka seluruh perkara keseluruhan saja. Adapun sebagian masalah mereka pergi ke dukun-dukun gitu. Wa fi jumlatiha al-hukumah wal qada illa idza wakkala dzalika ila ghairihi. Ini di bangsa Arab, jadi Ustaz jelaskan ya, dengarkan penjelasan Ustaz. Mereka terbiasa mendatangi jika ada terjadi konflik permasalahan, mereka datangi dukun-dukun atau para penyihir-penyihir karena masalah hukum tersebut masuk kepada pekerjaan mereka. Seperti orang yang terkenal dengan Sutaih atau Satih al-Dhi'bi, al-ma'ruf bi Satih al-Kahin, yang terkenal dengan Satih al-Kahin, si Satih tukang dukun itu. Wa Syaqqu Anmar. Adapun jika ada kerajaan ataupun kepemimpinan, fayakunu ilaihi marja'ul umuri kafatan. Jika ada sebuah kerajaan ataupun kepemimpinan seseorang, maka kembalilah kepada mereka perkara-perkara keseluruhannya. Wa fi jumlatiha al-hukumah wal qada, yang mana di antaranya itu hukumah wal qada, masalah hukum dan keputusan. Illa idza wakkala dzalika ila ghairihi, kecuali jika dia wakilkan kepada orang lain. Jadi kalau ada kerajaan, kepemimpinan, maka kembali kepada raja tersebut atau pemimpin tersebut. Di antaranya masalah hukuman ataupun sebuah keputusan. Ya, jelas. Kalau tidak, biasanya mereka datang kepada dukun-dukun ini di bangsa Arab. Biasanya seperti itu. Wa kanatil hukuma indal Arab lam tadhal fitriyatan sadijatan. Apa itu? Sadijah kalimatun farisiyah mu'arrabah. Adapun masalah hukuman di bangsa Arab masih dalam keadaan sama, fitriyatan sadijatan. Apa arti sadijatan? Kita cari artinya sebentar. Ini kalimat diambil dari kata Farisiyah, orang-orang Persia ya. Jadi dahulu masalah hukum indal Arab, di bangsa Arab, lam tadal fitriyatan sadijatan kahalatihim al-ijtimaiyah. Jadi ya sama di bangsa Arab, masalah hukuman ini seperti keadaan mereka biasanya, masalah kebiasaan mereka, masalah perkumpulan mereka itu tidak memiliki organisasi yang terstruktur, peraturan-peraturan yang tertata untuk itu. Laisa lahum nudhumun wa qawanin, mereka tidak memiliki peraturan-peraturan dan undang-undang musajjalah maktubah mawdu'ah yang tertulis, yang tercetak. Mereka tidak ada demikian. Jadi ya seperti biasa, berjalan seperti adat budaya masing-masing aja. Kalau misalnya dahulu mereka berhukum kepada fulan, ya udah datangi fulan. Mereka berhukum datangi kabilah fulan, mereka datangi, ya seperti itu keadaan mereka. Tidak ada peraturan-peraturan atau undang-undang yang terstruktur, yang tertulis, tercatat, tersimpan
wala syara'i mutbi'ah, tidak pula syariat-syariat yang mereka ikuti, tidak ada syariat-syariat yang mereka jalani, illa makana min qabilil urfi wal adah, melainkan hanya dengan bentuk adat budaya saja, wat taqalid al mustamiddatu min at tajarubi au mu'taqadatihim. Jadi yang mereka jalani itu hanya sebagai adat budaya saja serta taklid yang didasari oleh pengalaman ataupun keyakinan-keyakinan yang berlaku ketika itu. Jadi itulah yang mereka jalani masa mereka sebelum datangnya agama Islam. Jadi seperti bebas begitu, namun ada budaya-budaya atau adat-adat yang berjalan yang mereka jalani dari dahulu, dari kakek moyang mereka, seperti itu. Au mimman jawarahum minal umami kal fursi war rum au mimman ikhtalata bihim kal yahudi wan nasara, atau adat budaya yang berlaku oleh bangsa-bangsa tetangga mereka seperti Faris, Persia ataupun Romawi, atau yang hidup bercampur dengan mereka seperti Yahudi dan Nasrani. Itulah yang mereka jalani dalam masalah hukuman ataupun sebuah keputusan, hanya berlandaskan dengan adat budaya yang berlaku saja, serta ajaran-ajaran nenek atau kakek moyang mereka, nenek moyang atau kakek moyang mereka, seperti itu. Tidak ada peraturan yang tertulis, undang-undang yang dicetak, yang dijalani, yang diikuti, tidak ada. Wa kadzalika lam takun hunaka hukuma, begitu pula tidak ada namanya hukumah, tidak ada masalah hukum perhukuman bil makna al muta'arraf alaihi al-an, yang dikenal seperti sekarang. Ada yang namanya sebuah kerajaan di bangsa Arab seperti sekarang yang memiliki peraturan-peraturan tersendiri, tidak ada. Tunfadhu ahkamul qada'i wa taqumu bi harasatil amni, yang mana ditegakkan hukuman sebuah keputusan yang dijaga oleh harasatul amni, oleh polisi-polisi, kismul keamanan mereka, polisi yang sebagai keamanan mereka, yang dijaga sebuah hukuman itu agar berlaku dijaga oleh sebuah lembaga keamanan, yaitu polisi. Wa himayatun nizamil am, begitu pula menjaga nizam peraturan yang umum. Warad il mutaaddi, dan memberikan balasan bagi orang yang berbuat kejahatan agar mereka kapok. Wa nasafatul mazlum, dan menolong orang yang terzalimi. Wa raddul haqqi li sahibi, mengembalikan yang hak kepada pemiliknya. Illa ma kana fis sanawatil akhirah allati tasbiqul bi'tsatun nubuwah, kecuali apa yang terjadi di akhir-akhir masa jahiliyah, tahun-tahun akhir masa jahiliyah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tusbaqul bi'tsatul nabawiyyah min halfil fudul alladhi hasala fi dari Abdullah bin Jad'an kama sayati qariban, kecuali apa yang terjadi di akhir-akhir masa jahiliyah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halful fudul. Ini sumpah fudul yang akan kita bahas nanti di dar rumahnya Abdullah bin Jad'an. Insyaallah akan kita bahas tentang ini. Jadi begitulah gambaran bagaimana kehidupan di bangsa Arab, fikihnya bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam, khususnya masalah hukuman, kehukuman. Jelas? Bal kanatil ghalabah lada ammatil qabail lil quwwati la lil haq. Akan tetapi biasanya cenderung kemenangan itu dimiliki oleh kabilah-kabilah yang kuat, bukan karena mereka benar. Jadi biasanya keputusan itu berlaku untuk mereka yang kuat, kabilah-kabilah yang kuat, bukan karena mereka yang benar. Seperti itu. Seperti yang kita kenal dengan hukum rimba di zaman sekarang. Wadhaif la yajidu lahu man yadfa'u anhu ghailatul qawi wa batshihi.
wa batashahu. Adapun orang yang lemah tidak ada yang menolong mereka. Tidak ada yang bisa menolong mereka, membantu mereka. Jadi ya seperti bahasa kita hukum rimba dahulu di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Wa kana hadha huwa sa'id wal muttaba' fil a'ammil aghlab. Dan inilah yang tersebar dahulu dan yang dijalani secara keseluruhan di bangsa Arab. Wa ma kana ahadun yajra'u ala mufatahatil qawi fi ada'i haqqid dhaif. Dan tidak ada biasanya orang yang berani untuk menjalankan, untuk menerapkan, menunaikan haknya orang yang lemah terhadap mereka yang kuat. Tidak ada yang berani menerapkan hukum kepada kabilah yang kuat untuk menunaikan haknya orang yang lemah ini. Tidak ada yang berani. Illa makana min luju'id dhaif ila ahadil aqwiya wa inzalil hajah bihi. Kecuali jika ada seorang yang lemah yang datang kepada orang-orang kuat untuk meminta inzalil hajah bihi. Ila ahadil aqwa wa inzalil hajah bihi. Dan karena mereka tidak butuh, barulah mereka berikan kepada yang lemah, seperti itu. Bi an ya'qida tarfa thawbihi, seperti mereka menduduki ujung kainnya, au yastajira bihi amama majma' minan nas, atau menyewanya, yastajira bihi, menyewa, dia sewa dirinya di depan kebanyakan manusia. Fala yakadu yahtajuna ilal qada'i wal qudah, dan hampir mereka tidak butuh kepada keputusan, kepada qadhi, sebuah keputusan seperti itu. Mereka tidak butuh sama sekali. Li'anna man istujira bihi idza lam yastati nusratan wa ijaratan man istajara bihi tuhmal al mustajaru bihi min mulkihil khas. Tuhmal al mustajaru bihi min mulkihil khas. Jadi dahulu gambarannya biasanya orang yang lemah ini menyewa orang yang kuat. Dan lianna man istajaru bi idzal yastati nusratan idza lam yastati nusratan wa ijaratan man istajara bihi tuhmal mustajaru bihi min mulkihil khas. Kecuali jika ada yang tidak menyanggupi sewaan itu, jika ada orang yang disewa namun dia tidak sanggup untuk menolong setelah disewa, maka hartanya akan dikembalikan kepada orang tersebut. Wallahu taala alam. Ustaz kurang jelas, kurang paham apa makna kalimat di sini. Jadi wallahu taala alam, intinya adalah tidak sangkin rimbanya dahulu di bangsa Arab. Demikian keadaannya. Yang lemah itu tidak bisa berbuat apa-apa jika haknya diambil, dan tidak ada orang yang berani untuk menuntut haknya si yang lemah ini kepada orang yang kuat. Tidak ada yang berani. Kecuali yang ada jika ada orang lemah, dia menyewa orang yang kuat. Menyewa orang yang kuat agar meminta haknya, seperti itu. Waqad aqadat Quraisyun qubail al-bi'tsah halifan li nusratil mazlum wa raddi zalamati wa sumia hadzal halif haliful fudul. Dahulu di bangsa Arab, kabilah Quraisy itu membuat sebuah akad sebelum masa Nabi, tentunya Nabi diutus, membuat sebuah akad yang mana akad itu diisi dengan sumpah untuk menolong apa? Menolong orang yang terzalimi dan mengembalikan kezaliman yang dia dapati akan dikembalikan kepada dirinya.
haknya akan dikembalikan kepada dirinya. Wa summiya hadzal halif haliful fudul, dan sumpah ini dinamakan dengan sumpah al-fudul, yang mana akan kita bahas. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan tentang masalah al-qadha wal bayinat di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Jadi begitulah, lambat laun kita akan belajar bagaimana perkembangan fikih di bangsa Arab setelah datangnya agama Islam. Jadi karena kita mempelajari tarikhul fiqh, kita butuh yang namanya gambaran-gambaran seperti ini, bagaimana gambaran kehidupan mereka, fikih mereka di masa jahiliyah tersebut. Meskipun secara gambaran besar, nggak perlu kita pahami secara per huruf ya. Kalau mau memahami secara per huruf, boleh cari maknanya di kamus masing-masing. Seperti itu. Begitulah gambaran besarnya. Semoga bisa kita pahami bersama. Kalau ada yang belum paham atau Ustaz terlalu cepat bicaranya, tanyakan lagi. Tapi Ustaz sudah sebutkan gambaran besarnya tentang masalah hukuman keputusan di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Biasanya mereka itu datang kepada seseorang yang dikenal dengan cerdas, dikenal dengan adil dan lain-lainnya. Ataupun kepada sebuah kabilah ini dikenal kuat, dikenal adil, maka mereka datangi jika mereka ada konflik. Begitu gambarannya, tidak ada hukum peraturan yang terstruktur atau undang-undang yang mereka jalani, tidak ada seperti di zaman sekarang ini. Tidak ada itu di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Yang mana yang biasanya mereka jalani itu hukum rimba di masa jahiliyah itu. Yang kuat dia yang menang, yang lemah dia tertindas. Begitulah kebanyakan di bangsa Arab yang namanya, makanya dikenal dengan masa jahiliyah. Namun bukan berarti seluruhnya buruk, enggak. Ada di antaranya yang baik, seperti yang dikatakan oleh masalah si Hani Abu Shurah itu. Rasul mengatakan, ma'ahsana hadza, alangkah bagusnya yang mereka lakukan tatkala mereka ada sebuah perselisihan, mereka datangi seseorang, yaitu datangi si Hani Abu Shurah itu, sehingga mereka pun ridha dengan hukum yang berlaku, hukum keputusan yang dia berikan. Ada pula yang bagus, bukan semuanya buruk. Kalau yang bagus maka Islam akan menetapkan kalau itu bagus. Kalau buruk maka Islam membuang. Di antaranya itu hukum rimba, itu sangat buruk. Yang lemah tertindas, yang kuat berkuasa, itu tentu tidak bagus. Makanya Islam datang menghapus semua itu. Itu gambaran umumnya tentang masalah al-qadha'u wal bayyinat di bangsa Arab. Semoga bisa difahami bersama. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita pemahaman, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufiknya untuk banyak-banyak belajar dan membaca. Jazakumullahu khairal jaza. Nas'alullah taala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.